Namun pertanyaan kami dari beberapa tadi yang kita perhatikan, itu ada beberapa yang mensyaratkan misalnya saja harus melalui desa atau kelurahan. Contohnya misalnya pendaftaran perkara dibantu desa, kelurahan segala macam. Nah, hal-hal seperti ini apakah ada kriteria-kriteria permasalahan yang harus difasilitasi desa atau kelurahan, atau apabila masyarakat sudah maju tidak melalui desa atau kelurahan tapi langsung bisa komunikasi dengan pengadilan. Itu saja yang perlu saya tanyakan supaya nanti jelas, tidak rancu kaitannya dengan ini harus lewat desa dulu regulasinya, ataukah ini nanti kalau sudah maju ini bisa dipakai tanpa lewat bantuan desa atau kelurahan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumadi dari kecamatan ya Pak ya. Baik, ada pertanyaan tadi ya. Nomor 3 silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahardian Pak. Saya dari Inspektorat. Mungkin kantor Bapak dengan kami dekat Pak, tapi jarang bertemu. Saya tertarik dengan aplikasi Kembang Desa ini, terutama di fitur nomor 8 Pak, terkait dengan bantuan hukum. Tadi sedikit sudah disampaikan oleh Pak Galih terkait dengan bantuan hukum. Pada domainnya rata-rata terkait dengan perkara perdata ya Pak. Nah, untuk fitur nomor 8 ini, apakah kami ingin tahu apakah hanya terbatas pada perkara perdata Pak? Seperti yang kita ketahui bahwa kemitraan membangun desa ini, harapan kami Bapak, karena undang-undang desa terutama itu sudah dari tahun 2015, mau tidak mau terkait dengan masalah hukum di desa itu semakin berkembang. Nah, harapan kami ya Pak, kami juga nanti butuh jawaban dari Bapak, apakah sangat memungkinkan bantuan hukum dari layan ini juga terkait masalah pidana Bapak. Kalau sampai masalah pidana, apakah kerangkanya sebelum dalam tahap, misal di situ sudah dalam tahap penyelidikan kepolisian, kemudian penyidikan apa sampai P21, kira-kira sejauh mana bantuan hukum itu diberikan dari pengadilan. Yang berikutnya, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Hakim, Pak Galih, terkait dengan fitur layanan ini juga memberikan bantuan permintaan narasumber ya Pak. Kami sangat mengapresiasi ya Pak, harapan kami juga ada feedback dari bagian hukum, Pak Kabak, alangkah bagusnya apa yang sudah disampaikan Pak Galih ini disambut dengan baik. Kami sudah pernah menyampaikan usulan kepada bagian hukum bahwa dengan adanya undang-undang desa ini, masyarakat desa itu perlu ada pengetahuan tentang hukum Bapak. Paling tidak tadi disampaikan ada pilot project, mungkin salah satu desa diberikan informasi tentang hukum. Nah, harapan kami dari bagian hukum bisa memberikan fasilitasi seluruh warga desa per kecamatan Pak, mungkin seperti itu ya. Artinya seperti touring Pak, di situ memberikan informasi sejauh mana hukum, sejauh mana pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat desa. Mau tidak mau di desa Pak, terutama pemerintahan desa seperti Pak Kades ya, sering didatangi LSM Pak, mungkin sering didatangi LSM Pak, ditekan dan sebagainya. Beliau kadang-kadang karena masalah hukum tidak paham, mungkin hanya ngetut kayak gitu istilahnya kayak. Bahkan beliau seperti beliau tertekan. Dan banyak seperti Pak Kades Kumejeng ini mengalami hal yang sama, banyak sekali. Saya kira itu Bapak untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi ada 3 pertanyaan, mungkin nanti bisa ditanggapi oleh masing-masing pemateri. Yang pertama dari Desa Kumejeng Pak. Ini terkait dengan kevalidan ya surat-surat yang diterbitkan oleh pengadilan. Kemudian Pak Sumadi ini terkait dengan apakah nanti aplikasi ya pelaksanaan ini bisa harus melalui kelurahan atau desa atau bagaimana, kan begitu ya Pak ya. Kemudian di Inspektorat tadi ada beberapa masukan juga pertanyaan terkait dengan Bankum Pak, apakah hanya khusus di persoalan perdata atau mungkin bisa di pidana dan di perkara pidana dan tahapan-tahapannya seperti apa.
kemudian sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh pengadilan, kemudian terkait dengan yang sudah kita diskusikan Pak Galih, jadi pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat khususnya di desa ini. Kalau dulu ada penyuluhan terpadu ya, pertemuan terpadu antara Pemda, kemudian Mahkejapol kalau istilahnya dalam dulu, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, bareng-bareng kita melakukan penyuluhan hukum di desa. Nah ini satu usulan yang bagus, mungkin mohon izin saya menanggapi dulu, mungkin kita ada perangkat daerah juga yang menangani khusus mengenai pembinaan desa, dalam hal ini Dinsos Permasdes. Nah mungkin nanti kita bisa diskusikan itu, formulasinya nanti seperti apa, nanti akan kita bahas nanti untuk terkait dengan hal itu. Saya kira itu Pak Galih, monggo untuk bisa ditanggapi. Baik. Terima kasih. Tapi sebelum saya jawab, petugas dari pengadilan mana? Yang bawa door prize-nya mana? Nah, kepada bapak-bapak tiga ini dikasih dulu deh. Iya. Silakan Pak Adib berdiri dulu Pak Adib. Dokumentasi. Iya. Silakan Sini. maju ke depan Pak. Ya, maju saja Pak. Yang bertanya tadi untuk bisa maju ke depan. Ya, karena ternyata ada hadiah ini, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi atas atensi Bapak Ibu memberikan pertanyaan, ini ada apresiasi dari Pak Ketua Pengadilan. Silakan. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ya. Itu loh Pak, enaknya kami punya Pak Ketua Pak Irwan ini, bertanya aja dikasih hadiah Pak. Jadi baik, saya akan jawab pertanyaan dari pertama dari Pak Adib ya, Kades dari Wadas Lintang ya Pak ya. Ya, mengenai kevalidan surat-surat yang dikeluarkan oleh PN. Sebetulnya gini Pak, surat apapun baik itu penetapan atau putusan atau surat keterangan yang produk dari pengadilan, kevalidannya terjaga, baik yang diajukan secara manual maupun secara elektronik. Kevalidannya pasti diakui karena di situ ada tanda tangan elektronik lah, di situ nama istilahnya. Itu ada tanda tangan Pak Ketua di sana. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya. Namun apabila terjadi penyelewengan di tingkat aparatur desa terhadap surat yang sudah dikeluarkan, nah itu udah lain soal. Karena beberapa kali kami temukan Pak, mohon maaf sekali, beberapa kali itu kami temukan begini. Jadi ketika ada masyarakat pengen mengajukan permohonan ganti nama atau perbaikan akta kelahiran, itu menggunakan perangkat desa dan dia bermain sendiri, datanya dimanipulasi, ada tanda tangan pejabat desa di sana. Itu kami temukan Pak. Satu orang udah kami tegur kemarin, gitu loh. Dia berprosedur perkara tapi tidak koordinasi dengan pengadilan, hanya melalui fitur. Sebelum ada instruksi apapun, kan fitur itu diisi, kami kan verifikasi Pak. Verifikasi belum dilaksanakan, ternyata dia sudah bergerak sendiri dengan pendaftaran, dengan pembayaran perkara, sehingga menjadi masalah di kami panggil, kami tegur, gitu. Tapi ya itu, kami mencoba bersifat kemanusiaan lah, untuk jangan diulangi, teguran saja. Tetapi ketika ini sudah berkaitan dengan hal yang sedemikian rupa efeknya, kita akan bertindak tegas kan gitu. Itu banyak terjadi dan itu memang permasalahan umum yang terjadi. Kalau saya lihat ada beberapa aparatur desa ini menjadi seolah-olah menjadi calo bagi masyarakat yang akan berurusan dengan pengadilan, menjual nama-nama pengadilan, padahal kita tidak pernah meminta. Karena itulah gunanya fitur-fitur layanan yang kami buka dalam web kami atau dalam Kembang Desa ini, itu jadi dia lebih transparan, masyarakat bisa memantau langsung ketika dia berurusan dengan pengadilan. Itulah contohnya kayak pengen mengurus surat keterangan secara elektronik, itu persyaratan apa saja bisa dilihat di sana. Kemudian untuk mendaftarkan perkara secara elektronik, berapa biaya panjar perkaranya terlihat semua di sana.
Jadi ketika dimintai lebih sama orang atau calonnya, ya silakan mau bersikap gimana si kliennya ini kepada calonnya, kan gitu. Yang jelas pengadilan tidak akan pernah meminta lebih dari yang sudah tertera, kecuali memang ada perubahan. Dasarnya perubahan biaya itu pun harus dengan SK ketua, dan itu akan kami pampang dalam website kami, sifatnya terbuka. Jadi intinya Bapak, apapun produk dari pengadilan yang ketika memang dia kami terima secara manual maupun secara elektronik, kevalidannya terjaga. Kalau misalnya ragu, silakan datang. Silakan datang untuk menanyakan, Pak, ini benar apa tidak. Kita akan cek ulang ketika ada masyarakat seperti itu. Nah, itu bisa. Atau melalui PTSP on call tadi. Bapak bisa nanti kirim foto suratnya, kemudian dikirim ke email kami, nanti ditindaklanjuti oleh bagian ini operator, itu akan kita cek. Bisa seperti itu, tidak perlu datang. Jadi gitu untuk ini sebetulnya manajemen risiko ya Pak ya, menjaga validan ini. Jadi seperti itu jawaban kami. Kemudian kepada Pak Sumardi dari Kecamatan Wonosobo mengenai, nah ini. Jadi begini Pak, lumbung informasi kan berada di desa. Jadi pusatnya sementara ini pelayanan berada di desa. Tapi ketika sudah berjalan dengan baik, masyarakat bisa mengakses sendiri tanpa melalui desa. Itu kan kesadaran masyarakat yang tumbuh, dan itu harus disupport dengan jaringan internet di desa itu sendiri gitu. Karena yang nama jaringan internet Pak sekarang ini kayak udah menjadi kebutuhan pokok. Sekolah saja daring berarti internet kan gitu. Nah, kayak kita kerja kalau ada WFH juga bekerja melalui daring juga gitu, internet lagi, apalagi pelayanan-pelayanan ini gitu. Jadi ketika awal mungkin desa menjadi inilah satker terdepannya lah untuk masyarakat, memberikan penjelasan tentang itu, pelayanannya apa saja, tata cara penggunaannya apa saja. Tapi ketika masyarakat sudah paham, dia bisa mengakses sendiri tanpa melalui desa. Dan harapan kami itulah sebetulnya tujuan utama, bahwa masyarakat melek teknologi, kemudian masyarakat dapat mengadvokasi dirinya sendiri tanpa melalui bantuan pihak lain gitu. Sebetulnya kan itu Pak pendidikannya. Jadi gitu Pak ya. Jadi boleh melalui desa, ketika mereka sudah bisa, masyarakat sudah bisa, dia bisa mengakses sendiri tanpa melalui desa. Nah gitu. Baik. Kemudian Pak Hardian dari Inspektorat ya Pak ya. Jadi begini Pak, pos bakum, pos bantuan hukum selama ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan atau perkara-perkara yang bersifat pidana, karena dia pendampingan dalam persidangan. Tapi boleh nggak pos bakum itu untuk dalam perkara perdata? Boleh, tidak masalah, karena dia tidak akan kami punguti biaya kalau untuk kegiatan pos bakum yang mendamping. Dalam perkara pidana, pos bakum ini masuk ketika kami mengeluarkan penetapan penunjukan penasihat hukum. Itulah terhadap perkara-perkara yang masyarakatnya tidak mampu, ancaman pidananya di atas 9 tahun, wajib kami tunjuk. Nah itulah pos bakum, itulah LKBH Unsik yang kami tunjuk, karena selama ini pendampingan yang mereka lakukan maksimal menurut kami. Kemudian koordinasinya dengan pengadilan dalam hal beracaranya mereka cepat. Jadi kenapa setiap tahun kami sering perpanjang itu kegiatan pos bakum. Jadi untuk di tingkat mana saja pos bakum? Jadi gini Pak, dalam tingkat penyidikan mereka punya pos bakum sendiri. Kita tidak tahu mereka bekerja sama dengan siapa, lembaga atau LBH mana. Penuntutan ada pos bakumnya sendiri, pengadilan ada pos bakumnya sendiri. Jadi dia berbeda. Yang dengan pengadilan, selama dia beracara di pengadilan, berlakulah dia. Tapi kalau misalnya dia pakai pos bakum pada waktu penyelidikan atau penyidikan di kepolisian, kemudian perkaranya limpah ke pengadilan, ini tidak bisa terpakai, harus diperbaharui surat kuasanya. Tapi kalau dia pakai pos bakum dari pengadilan, berdasarkan penunjukan dari majelis hakim, dia gratis dan akan bisa bersidang sampai dengan seterusnya, melakukan pendampingan sampai dengan seterusnya. Dia gitu. Terima kasih. Kalau ada lagi yang mau bertanya, Bapak mau, ya, Ibu silakan. Monggo Bapak Ibu. Sebutkan nama dan asal dari mana Ibu, silakan.
Iya, kedengaran dah. Waalaikumsalam. Kenapa lewat desa atau kelurahan apa tidak itu bukan karena aksesnya mungkin ya Pak, cuma untuk apa namanya pengendalian, karena tidak menutup kemungkinan bahwa data yang akan diupload warga ataupun pengguna nanti user itu bisa saja secara apa namanya prosedur atau secara kebenarannya itu bisa mengada-ada, kemungkinan bisa seperti itu Pak. Kemudian yang kedua, apakah aplikasi ini akses downloadnya itu dari mana saja? Karena tadi saya sudah iseng ke Play Store itu belum ada aplikasi Kembang Desa. Sehingga nanti ketika saya akan mensosialisasikan ke masyarakat, itu kalau nanya Bu ngunduh aplikasinya lewat mana? Mungkin nanti juga dijelaskan, tapi saya sudah sangat penasaran Pak. Dan kalau semua dilaksanakan secara online, apakah juga tetap harus menyetorkan berkas fisiknya seperti di Capil? Kalau di Capil kan kalau kita melaksanakan prosedur apapun itu online iya, tetapi harus tetap menyerahkan berkas fisik. Apakah di aplikasi ini juga demikian? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Ibu siapa tadi? Putri, Pak. Bu Putri ya, dari Desa Gondang ya. Gondang, Kecamatan Walumalang. Terima kasih, mungkin nanti bisa ditanggapi. Ada yang lain silakan Bapak Ibu. Yang lain, monggo, sebelah kanan saya. Oh, masih ada satu Ibu, silakan sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Desa Sukorejo, Kecamatan Mojo Tengah. Nama saya Hodijasa Fitri. Saya mau menanyakan berkaitan dengan perkara pendaftaran perbaikan nama yang sering yang sering ada di desa. Itu biasanya prosesnya berkaitan dengan adanya aplikasi Kembang Desa ini. Apakah cuma dari desa itu membantu untuk proses pendaftaran perkaranya, atau nanti proses selanjutnya seperti apa? Karena saya sendiri mohon maaf untuk proses perbaikan nama sendiri itu kurang paham. Jadinya perbaikan nama. Karena di desa itu kan sering adanya perbaikan nama akte yang tidak sesuai dengan ijazah seperti itu. Mohon untuk bisa dijelaskan prosesnya itu setelah pendaftaran itu kita menunggu atau bagaimana? Karena mungkin kalau di aplikasi sudah ada tapi kurang paham, oleh karena itu saya mending menanyakan terlebih dahulu secara langsung seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi ada? Baik Bapak Ibu, kalau belum, ini ada dua pertanyaan Pak Gali terkait dengan Ibu Putri Desa Gondang, kemudian Ibu dari Sukorejo ya. Memang ini kebetulan saya dulu pernah di Capil juga nih, jadi di bidang pelayanan akte catatan sipil. Jadi ini perubahan nama karena masyarakat kita kadang-kadang menggunakan nama tua juga diganti lagi, kemudian pada saat pendaftaran akte itu juga tidak cermat ya kadang-kadang, sehingga beda dengan ijazah dan sebagainya, sehingga harus ada perubahan. Ini mungkin agak fenomena yang agak umum Pak Galih, jadi mungkin nanti bisa direspon seperti apa. Silakan Pak Galih. Tapi kembali sebelum saya menjawab, maju ke depan dulu deh Bu. Door prize kita laku hari ini. Silakan Bapak Ibu maju ke depan. Oh iya.
Ya, ada aplikasi itu. Baik, untuk pengunduhan kembang desa ya Bu ya, ini bisa diaksesnya melalui ini, kembang desa pt apa tuh kalau itu tuh garis semarang.go.id. Di dalam itu juga ada itu kok, di dalam kertas itu ada juga tuh di materi kita. Nah, kemudian selanjutnya permasalahan yang terjadi ketika masyarakat ini sudah bisa tanpa ada pendampingan dari pihak desa, yang namanya penyelundupan hukum itu bisa terjadi dengan cara apapun, ya gitu. Cuma tujuan utama kita kan sebetulnya kan lebih dekat kepada masyarakat. Jadi ketika masyarakat ini sudah paham dengan penggunaan fiturnya, maka tidak lagi melalui desa, dia bisa langsung akses sendiri. Tujuannya kan untuk itu. Dan ketika dia misalnya kayak gini, mengajukan permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana misalnya, kan dia harus dilengkapi dengan kayak KTP, SKCK, kemudian nanti ada dokumen permohonan. Dari situ saja bisa kelihatan. Kelihatannya di mana? Kita punya SIPP Bu, SIPP saluran informasi perkara. Nama yang ada di KTP kita akan masukkan dalam aplikasi SIPP kita. Ketika dia pernah berperkara atau menjadi terdakwa, akan keluar namanya langsung. Itu sudah kita upload minimal sampai dengan tahun 2012 memang. Dan di situ kelihatan ketika dia pernah berperkara tidak akan pernah bisa dikeluarkan surat keterangan tidak pernah dipidananya, kan seperti itu. Ini udah bermainnya aplikasi dengan aplikasi. Tapi ya itu tadi kembali, apakah ketika masyarakat ini sudah bisa kemudian diberikan kebebasan mengakses langsung layanan di kembang desa, kemudian bagaimana kami selaku desa dalam ya paling tidak mengawasilah hal-hal yang seperti itu, yaitu tadi penyelundupan hukum itu dapat terjadi kapan saja dan dengan cara bagaimana saja gitu. Tapi setidak-tidaknya tujuan kami itu untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat itu tercapai. Tapi percayalah, kami juga punya, setidaknya kami punya manajemen tersendiri ya untuk mencegah hal-hal yang seperti itu. Contoh kemarin lah, saya penyidangkan perkara permohonan. Data-data yang diajukan kepada saya itu, dia menikah tahun 2015, anaknya lahir 2016, kemudian surat akta kelahirannya keluar 2016, dia mengajukan perubahan tahun kelahiran anaknya di tahun 2014. Logis tidak? Dia nikah 2015, keluar akta kelahirannya 2014. Di dalam akta kelahiran nama orang tuanya lengkap, bapak sama ibu kandungnya. Kalaupun anak di luar nikah, yang status orang tuanya kan anak dari ibu, tidak ada bapaknya. Hal-hal seperti ini upaya untuk penyelundupan hukum namanya. Itu pasti akan kelihatan di kami gitu. Walaupun saya tanya tujuannya katanya untuk masuk sekolah, janganlah. Kalau dimulai dari yang tidak baik, hasilnya pasti tidak baik, kan gitu. Ini setidak-tidaknya itulah cara-cara dari kami untuk menyaring hal-hal yang seperti itu, yang dia maju sendiri tidak terakomodir atau tidak terpantau oleh desa, sehingga takutnya ada penyelundupan data segala macam. Setidak-tidaknya kami juga punya manajemen tersendiri. Mudah-mudahan tidak lolos lah di kami, intinya gitu. Baik, kemudian persyaratan sudah diupload, apakah harus ditunjukkan aslinya gitu ya? Sejauh ini Mas Angga, kalau yang sudah diupload kan tidak perlu ditunjukkan aslinya ya? Tidak ya? Fisiknya tidak ya? Jadi cukup diupload, di scan gitu saja ya? Jadi gitu saja Pak? Tidak, jadi agak berbeda mekanismenya dengan di Dukcapil. Di Dukcapil mungkin kenapa diminta, karena dia kan berkaitan dengan dokumen kependudukan, dia harus megang arsipnya. Kalau kami kan tidak perlu, hanya permohonannya, persyaratannya ada, memenuhi ketentuan ya sudah kita keluarkan, kan gitu. Baik, kemudian dari Ibu Widyasari ya, dari Mojo Tengah. Iya, baik ya Bu. Tugas desa hanya mengupload saja atau sampai mana? Ya gitu ya, kurang lebih ya.
Jadi gini Bu, bahwa tugas desa itu sebetulnya mengakomodir atau sebagai koordinator masyarakat dalam mendapatkan pelayanan-pelayanan pengadilan yang terakomodir dalam kembang desa, kan gitu Bu. Dia punya kewajiban nanti juga akan menjelaskan atau mensosialisasikan. Nah itulah tadi saya bilang, ketika ada kesulitan dalam memberikan sosialisasi bisa bekerja sama dengan kita atau meminta informasi melalui PTSP on call itu tadi. Jadi nanti kita akan membimbing dari sana. Atau secara fisik kami datang juga tidak ada masalah ketika ada permintaan untuk itu. Kemudian apakah tugas desa hanya sampai upload saja? Ya iya, ketika sudah diupload tugas kami lagi. Kan permintaannya apa, kan tugas kami lagi jadinya. Desa sudah mengakomodir, memberikan layanan kepada masyarakat untuk meneruskan permohonannya apa. Setelah kami terima, verifikasi, kami terbitkan apa yang dibutuhkan. Atau layanan informasi apa yang dibutuhkan. Ya, itu domainnya menjadi tugas kami kemudian. Desa cukup sampai di situ. Kecuali kalau surat keterangan. Surat keterangan bisa saja desa membantu untuk memprintkan surat keterangan yang sudah kami terbitkan. Karena di situ kan ada barcode-nya. Nah, bisa dia download dari sana, kemudian dia print di situ juga bisa gitu. Melalui desa, minta tolong di desa. Bisa seperti itu. Kemudian proses pendaftaran perkara kayak semacam perubahan nama. Iya. Nah, kalau perubahan nama itu sebetulnya begini, pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 2006 itu kan dokumen pendudukan lah yang bisa kami lakukan perubahan, dasarnya di situ. Dokumen pendudukan ini berkaitan apa? Kayak semacam peristiwa-peristiwa penting atau kayak kelahiran, kematian yang misal kayak kelahiran ini terkaitan perubahan biodata, identitas, segala macam. Nah, kalau diajukan secara manual tinggal datang ke pengadilan, lengkapin persyaratannya, ya kan? Kemudian bayar biaya panjar, kita tetapkan persidangannya, kita bersidang, selesai dia, kan gitu. Kalau melalui e-court, dia tinggal buka aplikasi e-court pendaftaran secara online. Itulah tadi saya bilang, ketika kita masukkan, nanti ada, kalau bagi masyarakat biasa itu menggunakan fitur pengguna lain. Kalau bisa sebetulnya berkoordinasi dengan operator, karena akan dibuatkan akun emailnya. Karena dengan akun email inilah kita akan melakukan panggilan secara elektronik. Jadi kita tidak mengirimkan surat, jurusita tidak datang, tapi kita akan memberitahukan melalui email. Kalau dia sudah punya email, tinggal didaftarkan saja ke bagian sama operator e-court kami, kan gitu. Jadi nanti pemanggilan melalui itu kita bersidang. Bukti-bukti nanti di scan, di-upload dalam e-court. Itu nanti ada fiturnya. Itulah nanti ada e-filing, itulah pendaftaran secara online. Terus kemudian nanti ada e-payment, itulah pembayaran biaya panjar secara elektronik atau online. Kemudian nanti ada e-summon, itulah pemanggilan secara elektronik yang akan kami panggil melalui email. Kemudian ada e-litigation, itulah persidangan secara elektronik. Tapi khusus perkara permohonan untuk e-litigation tidak akan terlalu terasa manfaatnya. Kenapa? Dia tetap akan datang dalam persidangan, menunjukkan bukti-bukti surat yang asli dan yang sudah dilegalisir di kantor pos, di Netherlands, di kantor pos, dicocokkan, kemudian barulah kita jatuhkan putusan. Makanya tidak akan terlalu terasa, karena perkara-perkara yang sifatnya permohonan rata-rata di kami 1 hari selesai. Sidang sekali selesai, dah. Nanti keluar penetapan, kabul atau tolaknya, seperti itu. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Galih selaku narasumber sudah memberikan tanggapan. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu. Pak Ketua mau menambahi? Terima kasih atas kesempatannya. Saya cuma sedikit aja untuk menambahkan apa-apa tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Galih. Tadi ada salah satu pertanyaan yang menyatakan bahwa terhadap penerapan sistem aplikasi kembang desa ini yang ada di desa, apakah itu wajib atau tidak wajib, atau langsung atau tidak langsung. Tadi ada pertanyaan dari salah satu dari perangkat desa tadi. Aplikasi ini adalah merupakan satu tawaran kepada masyarakat. Jadi dalam hal ini juga masyarakat ditawarkan kepada masyarakat agar untuk mempergunakan aplikasi kembang desa ini. Ini tidak juga merupakan suatu kewajiban, tapi ini adalah merupakan suatu wujud kemudahan yang ditawarkan oleh pengadilan terhadap kepada masyarakat. Jadi di sini juga masyarakat bisa memilih
apakah masyarakat ini langsung ke pengadilan? Kalau dia langsung ke pengadilan juga tidak masalah. Tapi kalau seandainya masyarakat ini langsung dapat mempergunakan sarana dan prasarana yang ada di desa untuk aplikasi ke bank desa ini juga bisa juga akan merasakan suatu kemudahan-kemudahannya. Jadi sehingganya nanti masyarakat tidak langsung ke pengadilan untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan yang telah disediakan oleh masyarakat, oleh pengadilan di pelayanan yang ada di pengadilan. Jadi yang sekarang ini yang paling banyak sekarang ini adalah merupakan masalah permohonan. Jadi kemarin itu banyak itu permohonan untuk sebagai syarat untuk menjadi perangkat desa ataupun untuk menjadi kepala desa. Jadi kalau untuk perangkat pelayanan tersebut ini juga, bahwa di pengadilan juga selain ini juga kita juga mempunyai aplikasi yang itu merupakan era terang. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti bisa juga nanti buka nanti di websitenya Pengadilan Negeri Wonosobo, nanti semua fitur-fitur layanan sudah ada di situ semuanya. Kami di situ juga sudah menyediakan untuk masalah informasi perkara, dan juga kami juga telah menyediakan juga informasi tilang dan juga informasi-informasi terhadap sejauh mana perjalanan perkara ini yang dapat diakses oleh masyarakat nanti. Jadi kalau sistem era terang ini nanti juga bahwa nanti masyarakat bisa juga melalui pelayan dari masyarakat bisa mengajukan permohonan, ataupun juga sekarang juga bisa melalui Android, daripada handphone Android bisa juga diakses. Jadi semuanya nanti itu bisa diakses, dan juga yang seperti yang telah diterang oleh Pak Gali itu bukti-bukti juga bisa langsung juga diakses juga melalui aplikasi. Kalau seandainya sudah siap nanti sudah ditandatangani oleh ketua pengadilan, maka nanti bagi pemohon juga akan dihubungi supaya datang ke pengadilan untuk mengambil surat-surat permohonan yang telah siap. Nah, jadi ini ada satu kemudahan. Begitu juga sistemnya sama juga semuanya dengan bisu tahanan tersebut. Jadi semuanya adalah kemudahan-kemudahan yang sifatnya ditawarkan kepada masyarakat. Begitu juga kepada masalah ekod. Ekod ini adalah merupakan suatu kemudahan-kemudahan juga, bahwa tidak diharuskan juga masyarakat untuk beracara itu dari jawab-jawab itu dalam gugatan, ada jawabannya, ada repliknya, ada dupliknya juga, sampai untuk mengajukan bukti juga bisa melalui aplikasi ekod. Jadi nanti masalah baru nanti keterangan saksi baru nanti akan diperiksa di pengadilan. Tapi sudah masuk ke dalam kesimpulan ini juga langsung kita melalui ekod juga. Dan untuk terhadap putusan ini juga melalui sistem elektronik. Jadi masyarakat juga tidak perlu untuk mengikuti putusan ke pengadilan, cuman bisa nanti langsung membuka akunnya dan masuk ke dalam ekod. Itu semuanya sudah masuk ke dalam sistem elektronik, dan juga sudah bisa mengetahui bagaimana putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakimnya melalui sistem ekod ini. Jadi semuanya adalah kemudahan-kemudahan itu yang ditawarkan. Cuma di sini tergantung nanti kepada jaringan internetnya juga. Jadi makanya terhadap jaringan internet ini juga, kalau memang itu jaringan internetnya tidak sampai kepada pelosok-pelosok yang sangat jauh, maka itu gunanya perangkat desa disediakan untuk dapat membantu masyarakat. Jadi tadi ada juga pertanyaan masalah penyeludupan hukum, masalah dokumen-dokumen ataupun data-data yang ada di pengadilan negeri. Kalau untuk masalah data-data, untuk masalah arsip, dokumen-dokumen, kami juga di pengadilan negeri juga kami sudah telah menyusun semua arsip-arsip ini dari betul kata Pak Gali tadi, adalah dari tahun 2012 sampai dengan saat sekarang. Jadi semua dokumen-dokumen ini telah kami masukkan ke dalam sistem SPP, itu semuanya nanti itu bisa dibuka. Bisa nanti masuk ke dalam SPP, bisa dicari itu nomor perkaranya, tahun berapa, itu semuanya bisa dicek. Jadi tidak ada lagi menipis semua penyeludupan hukum ataupun data-data
data-data yang bisa diseludupkan di sini. Dan selanjutnya juga ini yang paling penting ini adalah bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Cuman kami sini cuman memberikan gambaran terhadap apanya itu sistem kembang desa. Cuma nanti kalau untuk masalah bagaimana proses untuk mengedit ataupun melakukan suatu tata cara, misalnya bagaimana mengajukan permohonan. Kalau sini kan mengajukan permohonan ada syarat-syaratnya seperti KTP, bagaimana cara masuknya, di situ semua juga ada di dalam CD ya Angga ya. Di dalam CD itu setelah kami bagikan itu semuanya, itu sudah ada tuh bagaimana cara membuka, bagaimana apa syarat-syaratnya, bagaimana masuk ke dalam fitur-fiturnya, semuanya sudah kami berikan itu kepada kami masukkan ke dalam CD ini semuanya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa tuh mengikuti langkah-langkah. Misalnya bagaimana prosedur ekot sudah kita masukkan di situ semua. Bagaimana proses izin bejuk tahanan, apa aplikasinya, bagaimana cara membuka fiturnya, itu juga semua sudah kita masukkan ke dalam CD. Jadi bisa Ibu pelajari semua CD-CD yang ada di dalam CD tersebut, sehingganya bisa mengikuti langkah-langkah dalam membuka fitur tersebut. Kalau masih ada juga pertanyaan, ya Pak ya, lanjut silakan. Terima kasih. Saya ulangi, perkenalkan nama saya Husin dari Desa Kapulogo, Kecamatan Kepil. Salah satu fitur layanan kembang desa adalah nomor 8, bantuan hukum. Disebutkan bahwa layanan hukum, konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Yang menjadi pertanyaan adalah, adakah kriteria masyarakat yang tidak mampu yang bisa mendapatkan bantuan hukum dari Pengadilan Negeri Wonosobo? Mungkin hanya itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak bisa ditanggapi langsung. Jadi pertanyaannya dari Desa Kapulogo, Kecamatan Kepil, kriteria masyarakat yang bisa diberikan bantuan hukum oleh pengadilan. Ya, masih ada door prize-nya Pak Sigit? Door prize-nya masih ada? Aduh, mohon maaf Pak ya, Pak Husen ya. Giliran Pak Husen langsung habis. Baik, akan saya jawab langsung. Apa kriteria bagi masyarakat yang tidak mampu yang dapat dapat bantuan hukum, pendampingan? Kriteria masyarakat tidak mampu sama dengan kriteria masyarakat yang tidak mampu seperti yang BLT. Kriterianya sama. Dia menunjukkan kartu surat keterangan tidak mampunya dari desa, atau kalau ada kayak kartu penerima BLT